Jadi klien kita namanya Ade. Ade bilang kalau suaminya yang namanya Akbar ini baru dipecat dari pekerjaannya, jadi nggak punya kerjaan. Tapi yang bikin dia bingung kok suaminya malah bawa pulang mobil mewah. Dan ada lagi nih bos. Iya, baru dipecat harusnya kan nggak punya duit. Ini mau bawa pulang mobil mewah. Dan ada yang lebih parah lagi. Katanya suaminya si Ade pacaran sama ABG. Pacaran sama ABG. Jadi pertanyaannya, dia dapat mobil mewah itu dari mana? Apa ABG kaya? Nggak Apa tahu. jangan-jangan ya nggak tahu nih, makanya kita pengen selidikin ya. Ya udah sekarang kita langsung ke Yuk. pasar tempat Ade kerja bos. Hah? Iya di pasar. Istrinya kerja di pasar. Disuruh sama suaminya kerja di pasar. Yuk kita ke pasar yuk. Sampainya di pasar, kita ngelihat ada klien kita, Ade, lagi dimarah-marahin sama seorang cowok. Ini Mbak Ade? Iya, Mas. Ini siapa? Oh, siapa? Lu bawa wartawan? Hah? Enggak. Ini ada Enggak, apaan Mas, ini? Mas. Kok ribut-ribut Selesai. di sini? Mas, ini bukan urusan Mas. Suaminya dia punya hutang ke gua. Iya, Mas cari. Nggak boleh gitu dong. Bisa pelan-pelan gak sama perempuan? Gua bisa pelan-pelan. Aduh, gua udah gak sabar. Gak sabar apa gimana sih? Suaminya disembunyiin itu, dia punya hutang ke saya. Kenapa nggak lu cari aja suaminya? Kenapa mesti ke istrinya? Emang istrinya Iya, punya saya duit? udah mencari alternatif, saya harus ke istrinya. Istrinya udah pasti tahu, itu tadi ngomong dia. Dia tahu punya hutang. Enggak, saya. Ada. Ini siapa? Ini siapa? Udah, Mas nggak usah tahu ini kita siapa. Yang penting kita mau nolongin Ade. Udah, Masnya ada urusan Itu apa? Mas Akbar. Hai, Akbar! Hai! Hai! Anjir lu! Hai! Akbar! Wah, jangan kabur lu! Hei! Lu, hei! Semua orang di dalam lorong pasar itu ngeliatin kita karena pasti kaget loh, tiba-tiba ada keributan, ada kejar-kejaran di dalam pasar. Orang ngumpul semua. Ya dia pergi lagi. Iya, tanggung jawab lu mana? Oke, tenang. Oke, tenang. Oke, ini tenang. Tenang. Bisa ngomong baik-baik nggak? Saya sudah bicara baik-baik. Ya udah, sekarang kamu selesai dong. Ini suami kamu. Bro, nanti gue bayar, oke? Gue janji nanti. Janji terus. Janji sekarang. 4 hari nanti gue bayar. Sekarang. Udah, mana 20 juta itu, Mas? Lu 20 juta, lu pikir gampang jadi duit 20 juta zaman sekarang. 20 juta. Dia sampai nyamper-nyamperin aku. Apaan sih lu? Nanti gue bayar. Pokoknya 4 hari nanti gue bayar. Ini orang-orang pada ngeliatin, malu. Kalau lu nggak tanggung jawab, ya gua bakal terus lu gua kejar. Nggak usah pakai bawa-bawa kayak gini juga. Ini apaan sih ini? Mati aja udah mati. Ini bukan gua yang bawa. Lah terus ngapain ada ini, ada kayak gini nih? Ini utang apa sih? Utang Udah apa? kamu Malu kalau udah ada kamu, utang banyak pokoknya kamu udah nggak usah ini deh, nggak usah tahu deh. Enggak, kamu sebagai suami gimana sih? Ini kan kasihan istri kamu, dia malah ngejar-ngejar jadinya. Tanggung jawab dong. Masa istrinya yang tanggung jawab? Pokoknya nanti lu pergi dulu nanti gue bayar, oke? Nanti gue ganti. 4 hari lagi nanti gue ganti. Ya. Ayo ganti, udah, ya? Kamu apaan sih bawa kayak gini? Ini mau kemana? Mas, jangan kayak gitu dong sama istrinya, Mas, jangan kayak gitu sama istrinya. Istrinya mau diapain, Mas? Mbak, Mas, bukan urusan Mbak, ya? emang bukan urusan gue, Bukan urusan tapi Mbak. kamu laki bukan? Bukan urusan Mbak, Iya, oke? tapi jangan memperlakukan istri kamu kayak begitu dong. Kamu mau ngapain istri kamu? Ini kok diseret-seret kayak gini, Uya? Mana uang? Iya, aku belum selesai. Ini Mana uangnya? Aku butuh uangnya. Ade pelapor kita diseret sama suaminya ke lapak dagangannya. Dia maksa istrinya untuk menyerahkan uang dagangannya. Ini suami kurang ajar ya. Istrinya dipaksa dagang di pasar, tapi uangnya dipalakin sama suaminya. Enggak. Mana? Sini. Oh, dia minta uang. Pak, kejar dong, Pak. Pak, kejar dong, Pak. Itu suami kamu ngambil duit tadi. Terus sekarang dia pakai mobil yang itu. Enggak Ini ngapain? mobil mahal loh. Terus dia minta duit ke kamu. Enggak Dan ngapain ikutin gue sih? Mas, kamu belum jawab pertanyaan aku. Ini bukan mobil urusan dari kamu. mana? Pokoknya bukan beli urusan apa? kamu, bukan urusan kamu. Ini mobilnya dapat dari mana? Itu bukan urusan kamu. Saya kaget waktu ngeliat mobil suaminya. Mobilnya adalah BMW seri 7. Sekarang gini, lo tega nyuruh bini lo kerja di pasar, jualan, terus uangnya lo ambil, sebenarnya lo naik mobil mewah kayak begini.
Urusan mas apa? Emang mas artis saya takut? Hah? Oh enggak, gue juga gak takut sama lo pikir gue takut? Pokoknya gue minta jangan ikutin gue lagi, oke? Dia berhak dong, dia istri lo. Gak ada. Dia istri lo, dia berhak, dia mau ngikutin lo kemanapun harusnya memang ngikutin lo. Matiin kameranya. Ini orang tega banget yang nyuruh istrinya kerja di pasar, dia pakai mobil kayak gini. Ini mobil kayak begini harganya nih 1 miliar lebih loh ini. Enggak, udah matiin, jangan ikutin dah pokoknya. Ayo Allah, ada awas deh, awas deh. Awas ya, jangan ikutin gue lagi ya. Pokoknya jangan ikutin gue lagi, matiin kamera. Adek nggak usah, adek, astagfirullahaladzim. Adek, kita ikutin mobil. Kita ikutin sampai ternyata mobilnya suaminya ini masuk ke kampus. Emang suami kamu masih kuliah? Kata teman aku. Itu kali. Coba, tapi dia udah nggak kuliah ya? Enggak, dia nggak kuliah kok. Iya, kita masuk. Kerja jadi di PHK. Oke, masuk ke kampus ini terus kita parkir ya. Itu ngapain deh ke kampus ini, Mas? Ini kampus, tempat kuliah. Jangan-jangan bener lagi kata temen aku. Temen aku ada yang pernah bilang kalau dia sebenarnya pacaran sama aku. Sama ABG ya, mungkin anak kampus ini kan? Iya. Dia kayak lagi nunggu seseorang sih. Apa lagi? Tuh. Cewek. Oh bener dong berarti. Ini berarti pacaran sama ABG dong. Kita turunkan tim mengintai untuk bisa mendengar pembicaraan mereka. Dari pembicaraannya kelihatan banget kalau cewek ini morotin si Akbar. Masih Kenapa uang. ngasih uang? Berarti Uangnya tadi, uang dagangan kamu di pasar, iya, dia ngambil. berarti cewek ini yang melorotin dong. Masih ada satu pertanyaan, mobil yang dipakai Akbar itu dari siapa? Tapi yang jelas bukan dari anak mahasiswa ini. Karena anak mahasiswa ini juga nanya soal mobil ke Akbar. Itu mobil siapa? Artinya ini masih belum terjawab. Yang ngasih mobil ke Akbar ini siapa? Mantap, jahat banget sih. Padahal aku juga udah capek-capek nyari uang, terus dia dengan gampangnya ngasih ke ABG. Aku juga jualan buat bantuin dia ini. Bayar cicilan motor dia, yang sekarang motornya juga nggak tahu ada kemana. Kamu kerja di pasar tuh untuk bayar cicilan motor dia. Iya, Terus motornya nggak tahu kemana. Iya. Dan ini mobil siapa gitu kan ya? Iya, itu dia. Ya bisa jadi dia jajan pacarin cewek lain yang lebih kaya. Mas itu kudu pelukan. Dia pacaran, berarti dia pacar bener kata informasi kalau dia pacaran sama ABG ini anak kampus ini berarti. Aku mau turun. Oke, kita turun. Siapa? Jadi bener kamu pacaran sama ABG kayak gini? Sayang itu siapa sih? Ini yang tadi aku bilang orang gila nih. Kamu tega yang ngatain aku gila? Gila. Kamu tega ya Mas? Kamu tuh masih suami aku loh. Mbak, kamu tadi dikasih duit sama dia kan? Iya, kenapa? Tahu nggak duitnya dari mana? Iya, tahu nggak duitnya dari mana? Hah? Tahu nggak duitnya dari mana? Kamu kasih tahu. Itu uang dari saya demi dia. Dia Kamu jualan tahu? bumbu dapur di pasar. Ya itu uangnya dari uang istrinya. Kamu Mas, pikir ikut dia campur, Mas. kaya? Ini apaan sih kayak gini-gini? Tolong mas. Jangan dekat-dekat mobil saya dong. Belagu banget. Dan sekarang gue tanya ini mobil siapa? Penjaga. Mobil saya lah mas. Hah? Mobil saya lah. Suami saya. Calon suami. Iya dong. Itu tuh istrinya. Nggak mungkin Akbar punya istri kampungan kayak gini. Kamu tahu dia, lagi. dia tuh nggak jelas ini mobil dari mana. Saya istrinya dia. Kamu nggak usah ngarang di sini, oke? Aku minta sama kamu pergi dari sini. Mas, kemana motor yang aku bantu buat nyicil itu? Motor apaan sih? Itu Yang dia bayar cicilannya motor lo. banyak yang Motornya datengin mana? aku untuk Sayang jangan dengerin. Dia bohong. Dia tuh nggak bisa pakai motor kena debu gitu. Alergi langsung gatel-gatel ya. Aku seumur-umur dari kecil tuh nggak pernah naik motor. Kamu jangan pura-pura kayak gitu. Naik motor Kamu- dikit aja tuh, kena debu aja tuh aku nggak bisa. Kamu ngerti? Apa kena debu aja nggak gatal-gatal? Oh iya dong. Iya, istri kamu Sekarang tuh. sekarang saya punya mobil yang mewah. Ya kamu hebat, kamu punya Oh, mobil iya. mewah. Dari mana? Oh, Dari mana? usaha saya. Usaha. Usaha besar. Usaha apa setahu kamu? Usaha punya dealer motor. Motor, mobil, dia pengusaha besar. Oh, dan kamu morotin dia karena dia punya usaha besar. Atau siapa?
Duitnya? Orang aku mau nikah sama dia. Mas, tolong usir deh. Aduh, aku Udah deh, malu mendingan- tau liatin temen-temen mendingan- aku. mendingan Ini kalian istri pergi. kamu loh, ya Allah. Istighfar, Bar. Kamu pergi. Mas tolong jangan Kamu kayak pergi dan jangan gangguin aku lagi. Jangan mau pergi. Ini suami kamu. Hak kamu Mas, untuk tolong, bertanya. aku Ini cuma suami nanya. kamu. Aku cuma nanya dari mana kamu dapat semua ini. Mbak, jangan ikut campur ya. Jangan ikut campur semuanya. Jangan ikut campur. Tapi tiba-tiba pelapor kita diseret menjauh dari kita. Dia kayak ngomong sesuatu. Aku minta kamu pergi. Ngapain sih kamu sama orang gila ini? Iya sayang, aku cuma mau ngusir dia kok sayang. Udah kamu tenang aja ya. Iya deh. Kamu tinggalin kayak begitu aja. Kamu nggak nyusul Akbar. Hah? Takut nanti dia cerain aku, Bunda. Dibilang dia mau nyerain aku kalau aku nggak pergi. Tega banget loh. Dan jahat banget loh. Udah, kita masuk mobil. Kita pura-pura pergi. Kita pura-pura pergi aja. Oke, kita menjauh, parkirannya agak sedikit menjauh, tapi kita tetap di area situ. Kita turunkan saja penggoda yang berpura-pura menjadi mungkin anak kampus itu juga. Kita akan coba tes kesetiaannya Akbar. Kemudian kita tahu gitu. Nggak gini, kita godain dia. Bilang dong Ocha, pura-pura jadi anak kampus dan Darin kayak anak kampus, pura-pura godain dia di sini. Tadi kan dia disuruh nunggu cewek yang tadi itu kan, yang itu udah pasti pacarnya. Dah, kita di sini aja kita pantau. Ya, dia masih di depan mobil itu. Langsung dong. Ya, pura-pura jadi anak kampus ya. Yuk, kamera siapin ya. Penggodaan pun dimulai. Aduh. Maaf ya. Aku salah jalan kali ya. Aku minta maaf ya. Aku yang minta maaf. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Cak, lo bilang aja, Cak. Mau ketemu teman lo anak fakultas hukum, Cak. Aku lagi mau nyari fakultas hukum di mana ya? Aku lagi nyariin temen aku. Fakultas hukum. Fakultas hukum. Hah? Oh, Iya, fakultas hukum. Kamu tahu nggak? fakultas hukum. Aku anak psikologi sih. Wow. Oh iya? Aku anak psikologi. Oh ya, aku tanya teman aku dulu ya. Aduh, baterai aku lowbat lagi. Aku boleh pinjam handphone kamu Oh nggak? boleh. Loh, kok yang nyala handphone kamu? Oh iya, handphone aku yang nyala. Oh iya sih, aku ngisi nomor aku sih. Ih, kamu apaan sih? Nggak apa-apa ya. Bisa aja. Ini modus banget. Dia biar dapat nomor teleponnya kan, biar di save. Oh iya, nama kamu siapa? Oh ya, kenalin nama aku Ocha. Nama kamu siapa? Akbar. By the way, tangan aku kok nggak dilepas-lepas? Oh iya, sorry. Soalnya kamu cantik banget sih hari ini. Bisa aja. Kamu Iya. baru kenal udah ngegombal. Ngomong-ngomong, kamu sendirian di sini? Iya, aku sendirian di sini kebetulan. Oh, Kamu juga sendirian di sini? iya sih, aku sendirian sih. Emang nggak ada? Lucu aja gitu kalau aku bawa mobil sendiri. Wah, ini mobil kamu. Iya dong, ini mobil aku, orang kaya. Makanya aku pengen kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gila, ini gatal banget sih. Oke, Ini Cak. player Cak. banget. Ini udah masuk perangkap. Cak, kaki lo pura-pura pegel, Cak. Pura-pura pegel kaki lo. Aduh. Tapi Kenapa? kaki aku pegel banget. Oh. Gimana kalau kita duduk? Pegel. Ini modus nih, cowok ini modus, tau nggak megang-megang. Kalau mau pijit, gimana kalau kita duduk di situ aja? Oh yaudah yuk. Mana sih yang sakit? Ih, udah nggak usah. Enggak apa-apa, aku mau lihat tadi kan kamu katanya sakit kakinya. Udah kan udah duduk, jadi udah nggak sakit lagi. Oh. Kayak aku boleh tanya nggak? Tanya apa tuh? Emang beneran kamu nggak punya pacar atau kamu punya istri? Gitu? Sebenarnya sih, aku jujur ya sama kamu ya. Aku sebenarnya sudah pernah nikah. Oh, terus? Dan mantan istri aku tuh bikin aku kesel banget. Dan dia tuh gak ngehargain semua perjuangan aku sama dia. Emangnya kenapa mantan istri kamu? Dulu tuh aku susah banget. Aku tuh gak kayak gini. Dulu tuh aku susah. Pokoknya aku tuh kerja keras demi dia. Aku pulang pagi, pergi jam 5, pulang juga jam 1 pagi. Tapi apa yang dia ngasih? Dia cuma selingkuhin aku. Hah?
Kamu Serius? bayangin aja dia pergi sama Brondong. Kok dia malah muter balikin kata sih? Malah jadi aku yang salah. Aku tuh dibohong tahu sama dia. Ya ampun, ya udah sabar ya, sabar. Kamu sabar ya. Iya. Udah, kamu gak usah sedih lagi. Aku tuh benar-benar kesal sama dia. Aku tuh benar-benar diperes tahu sama dia. Benar-benar diperes. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku cerai sama dia. Oh jadi gitu? Dan akhirnya apa? Aku dapat kekayaan lagi, semuanya tuh aku punya. Tapi tuh aku masih sedih banget. Hati aku tuh kosong. Boleh nggak sih tangan kamu di kepala aku? Biar kita berbagi sedih bersama. Sabar ya. Gila ini orangnya. Sakit sih dia nyeritain apa yang kejahatan yang dilakukan, diceritain seolah-olah itu mantan istrinya, dan ini istrinya belum mantan loh. Dan aku yakin kok dengan adanya kamu aku bisa sedih aku bisa terobati. Aku tuh pengen nikah sama kamu. Tapi kan kita baru kenal, Bar. Sekarang gini, aku tanya sama kamu, kategori cowok kamu tuh yang kayak gimana sih? Bilang aja aku suka sama cowok yang baik, yang dermawan, yang suka nolong orang. Pokoknya dia baik, terus habis itu bisa ngehargain wanita. Kamu tahu nggak sih? Saking hargainnya aku sampai, kamu tahu nggak sih pasar yang dekat rumah aku tuh ada janda anak satu, aku bantuin dia tahu. Aku bantuin dia, ngasih dia duit per bulan. Aku ngelihat dia dagang tuh hati aku tuh gerak pengen bantuin dia. Oh iya? Tapi aku nggak mau dia tahu siapa yang bantuin dia, aku nggak mau. Kamu baik banget sih, Bar. Jadi cowok. Lah kali banyak ya. Dia bisa bilang ada ibu-ibu di pasar dia tolongin, itu lo istrinya sendiri lo padahal. Dan dia justru membuang lo. Loh, ngapain kamu? Ini siapa? Kamu Mau rasain nih, mampus tuh orang, rasain. Oke, Cak, tenang, Cak. Ini adalah ceweknya dia, selingkuhannya dia nih, anak kampus ini. Lo pura-pura aja, Cak. Lo pura-pura bilang aja, saya calon istrinya baru dilamar tadi. Kompor-komporin aja, kompor. Iya, lo kompor-komporin, Cak. Lo siapa sih? apa sih? Tolong jelasin ini siapa, Bar? Enggak, bukan siapa-siapa. Lo siapa sih? Lo minggir, ini cowok gue, calon suami gue. Lah, saya juga calon istrinya Akbar. Barusan Akbar habis ngelamar gua di sini. Jelasin dong, Bar. Kamu tadi kan barusan habis ngelamar gua di sini, jujur, Bar. Bar, gak usah bohong. Orang jelas-jelas tadi kamu di sini mau nikahin aku. Apa sih? Mbak, kamu tuh lihat sendiri kan? Aku romantis Saya nggak pernah ngomong sama Akbar. kamu begitu. Enggak. Nggak usah. Udah. Kamu gimana sih, Bir? Tadi kamu pengen megang-megang. Enggak. Pokoknya aku udah gak percaya sama kamu. Kamu dengerin aku dulu. Enggak. Kamu dengerin aku Udah, dulu. Akbar, yuk kita balik aja. Kita masuk ke mobil kamu yuk. Enggak. Udah, pokoknya Siapa aku udah sih? kecewa banget sama kamu. Pokoknya sekarang kita putus. Jangan gitu Jangan dong. pernah Jangan- ketemu aku lagi. jangan Dasar gitu dong. comblek. Rasain lo. Itulah. Kalau udah jahat pasti akan terima kejahatan Oke, lo juga. tetap di situ, Cak. Tetap di situ, Cak. Gue pengen nanya sama klien kita Ade nih. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Itu tadi siapa sih? Enggak. Berani-beraninya dia nampar kamu. Duduk dulu. Terus? Duduk dulu. Ayo Mas Gun, kita turun. Tapi apa? Tapi aku takut nanti dia marah sama aku. Ya nggak apa-apa, kita marahin balik. Bukan lu nggak usah takut dia marah sama lo. Justru lu yang harus marah sama dia, Dek. Aku ngerti namanya juga istri kan nggak mungkin marah-marah. Tapi Gak apa-apa, ada bunda sih. Ada nggak apa-apa sih. Saat itu sebenarnya mantan pacar aku sih. Dia masih ngejar-ngejar aku aja. Tapi kok Emang kamu, orang tapi kok kamu kayaknya takut banget buat kehilangan dia? enggak, bukan takut kehilangan. Aku tuh ada bisnis gitu. Cuman ya aku nggak mau aja. Aku ini sama dia, putus dari dia. Kamu bilang aku selingkuh sama Brondong. Kamu yang selingkuh. Ini ada apaan lagi sih? Kamu bilang kamu diperes sama aku. Aku yang kamu peres, tahu nggak? Aku kerja Apaan sih? keras. Kamu yang peras aku, jelas-jelas aku yang kerja banting tulang. Terus kamu kesini kamu bikin cerita. Itu dari Seakan-akan mana? aku yang salah. Kamu yang salah. Emang kamu yang salah. Kamu yang nyalain aku. Dan kamu kenapa sih selalu bawa kayak gini? Kamu tuh bikin malu tahu diliatin orang. Kamu bilang tadi dia udah mantan istri. Mantan istri ini masih istri sah loh. Ini siapa, Mas?
Ini aku ceritain loh mantan istri aku loh. Yang dulu yang bikin aku susah, yang peras aku. Sekarang dia udah miskin, dia kena ajab sama berondongnya. Ya Allah. Terus dia malah ngejar aku yang udah kaya, yang udah punya segalanya. Ini Kamu kebalikannya Mbak, enggak, sama sekali enggak. Dia yang melorotin saya. Saya kerja keras, aku kerja keras nyari uang untuk kamu. Jangan bikin seakan-akan aku yang salah ya. Kamu, Kamu ngerti? kamu yang memutarbalikkan fakta. Apaan? Gak ada. Kamu tahu orang tiap hari lagi utang ke aku. Terus aku yang Utang aku apa sih? Gak ada utang-utang. Tadi utang apa? Orang datang-datang ke pasar minta 20 juta. Mbak, jangan ikut-ikutan, Mbak. Ya sekarang intinya gini, ya. Lo kesini ngapain? Hah? Ya saya kesini saya mau jemput calon istri aku. Oh, calon istri kamu. Iya. Oh ini calon istri ya? Sayang, pokoknya kamu jangan dengerin apa omongan mereka. Ini mantan istri aku, dan dia nyesel pengen balikan sama aku. Dan sekarang aku udah kaya, dia pengen balikan sama aku. Astagfirullahaladzim, ini laki-laki Ini mantan apa istri sih? aku. Astagfirullahaladzim. Oke. Sekarang lo mau nikah sama dia? Oh iya, saya mau. tanya cuma mau nggak dia nikah sama lo? Kamu mau nikah kan sama aku? enggak. Loh, kok gitu? Kasih tahu, Cak. Sebenarnya aku tim dari Mas Uya. Oh, jadi ini kamu bawa jebakan aku juga? Iya, untuk menjebak kamu. Kenapa? Oke, baik. Dan tahu kan kelakuan kamu kayak begini kan? Hah? Ini masih punya istri sah loh. Ya, kamu jangan pernah hubungin aku lagi. Cowok. Gini dong caranya Mas. Kamu udah dua cewek loh. Kamu emang Pokoknya aku nggak mau kamu ikutin aku lagi. Nggak usah gangguin. Kamu sengaja bawa-bawa kayak gitu. Kamu ngejebak aku biar aku apa pengen sih? tahu. Aku juga belum tahu ini mobil dari mana. Yang kemarin juga minggu lalu dari mana. Mobilnya beda lagi. Dan kamu udah ngusir dia dari rumah kan? Kenapa lo yang ngusir dia dari rumahnya? Kenapa sih mas? Nggak usah ikut campur Ya, urusan sekarang saya. Rumah yang lo tempatin sekarang rumah dari siapa? Kalau rumah saya lah. Dari siapa? Oh, lu cerita semuanya? Hah? Iya. Semua ini Iya. lu cerita? Rumah yang lo tempatin, yang lo usir istri lo dari rumah itu kan rumah dari Iya, ibunya dia. iya. Lo kamu yang harga diri Ceritain banget. semuanya. Kamu jelek-jelekin aku di depan mereka semuanya. Oh, begitu Lo kamu. jelek-jelekin lo udah jelek sendiri. Mas, jaga mas, mohon mas. Oh, ya ngapain gue jaga? Masa rumah bini lo? Mas, lo gak usah usir? ikut campur. Kenapa? Mau berantem lu sama gua? Kenapa lo nanya apa? Lu mau berantem lu sama gua? Lo nanya gue mau berantem apa enggak? Hah? Mau tahu jawabannya? Nggak mau. Lu lama-lama bikin kesel ya. Nih, lo jual mobil lo yang nggak tahu dari mana, paling lo pacarin tante-tante kaya. Mas, maksudnya apa? Sekarang lo tanya dari mana mobilnya? Maksudnya apa kayak gitu Ya kan ngomongnya? gue bilang palingan, belum tentu. Kalau Ayo, lu nggak, kalau dari lu, mana? kalau lu marah berarti bener. Iya, oh mungkin enggak. Dia bukan dari tante-tante kaya. Dari mana? Dari om-om kaya mungkin. Maksudnya apa ya? Ah ya, apa? Udah papa, udah. Dari siapa? Udah, Ayo. sabar, Enggak, jangan kayak sabar. gitu, jangan bikin saya kesel dong. Ayo, lo pukul gue silakan nih, ada kamera nih. Ayo, pukul gue kalau berani. Ayo, berani nggak? Hah? Mas, tolong Mas, jangan. Pokoknya enggak. Aku nggak mau kamu. Aku nggak punya uang Mas. Dengar ya. Dia bener-bener keterlaluan nih. Ikutin. Boleh. Bos Yap, kita masih ada urusan ya. Semuanya. Apa bisa selesaiin? Lo tunggu SMS-nya. Atau dia bisa gue. Untuk semua lo. Hah? Lu yang nggak tahu diri tau nggak? Laki-laki pakai rok aja kalau kayak begini caranya. Semua dilampain ke perempuan loh. Ini gue balas nih. Mas, aku nyesel. Aku minta maaf, Mas. Tolong Mas. Jangan. Apalagi sih? Minta maaf sih. Enggak, ngapain? Adek, lo ngapain minta maaf, Dek? Buat apa, Dek? Buat apa minta maaf sama laki-laki model kayak begini? Gak usah gangguin aku lagi, oke? Mas, aku minta maaf. Nggak, pokoknya kamu gak usah gangguin aku lagi. Aku mau pergi. Aku minta maaf. Istri lu ngomong baik-baik sama lu. Lu pasti minta maaf sama dia. Lu pasti minta maaf sama dia. Bye. Matiin kameranya. Kamu masih mau minta maaf sama dia, hah? Laki-laki nggak bener kayak begitu. Kita ikutin mobilnya Akbar sampai berhenti di depan sebuah rumah. Dan katanya Adek, itu adalah rumahnya dia. Ini berhenti ini rumah kamu? Itu rumah aku itu. Kalau menurut aku sih kamu sekarang turun, kamu usir dia. Ini kan rumah kamu. Nggak bisa, dia selalu marah-marah sama aku. Ya, masa nggak dia ngebantuin saudara atau apa saudara kamu? Nggak ada, bener semuanya di luar kota. Tapi yang bikin kita kaget juga, tiba-tiba dari rumahnya tersebut keluar wanita. Loh,
Artinya selama ini Ade istrinya ini diusir dari rumahnya sendiri, sementara di situ suaminya tinggal dengan wanita lain. Itu cewek siapa, Mas? Jadi aku diusir untuk supaya dia bisa tinggal sama cewek itu. Berarti selama ini dia tinggal sama wanita lain. Nah, bisa jadi ini wanita ini berhubungan dengan mobil yang dia pakai. Maksudnya dari perempuan itu? Tapi kalau perempuan itu emang orang kaya, kenapa dia tinggal di sini? Iya. Mas, aku pengen tahu cewek itu siapa. Tapi kamu siap? Ya harus tahu lah, kita harus usir lah, itu kan rumah kamu. Kalau perlu kamu usir suami kamu dari situ. Mas Akbar, kamu ngusir aku dari rumah ini, tapi kamu malah bawa cewek lain tinggal di sini. Ini ada apaan sih kayak gini-gini? Ini apaan sih pakai kamera-kamera segala, Boy? Ngapain sih? Ini apaan? Ini matiin deh, matiin. Jelasin. Jelasin. Rumah istri kamu. Kamu siapa sih? Kenapa tinggal di sini sama? Enggak, kamu ngapain sih? Ya wajar dia nanya lah, ini kan rumah dia. Lo usir dia dari rumahnya sendiri untuk lo bisa indahoy sama cewek lain gitu di sini. Oh, jadi ini rumah dia? Enggak. Kamu bilang ini rumah kamu? Enggak sayang, kamu dengerin dulu. Enggak, Gimana ini- sih enggak, rumah? dia bohong. Tapi cewek itu nggak tahu kalau rumah itu adalah bukan rumah Akbar, tapi rumahnya Ade yang pernah dikasih orang tuanya Ade untuk Ade. Ini kan rumah aku. Diam. Nggak boleh gitu. Enggak usah ikut campur urusan saya, Mas. Pakai laki-laki macam apaan kayak begini? Kalian kenapa sih harus ikut campur urusan saya? Iya, karena dia minta tolong sama gue. Dia minta tolong sama gue bilang, iya, suaminya ngusir dari rumahnya sendiri yang dimana ini bukan rumah lo, rumah dari pemberian ibunya. Lo usir dan lo taruh cewek lain gitu di sini. Tega-teganya lo ya. Dia tinggal di rumah temannya, jualan di pasar buat bayar utang-utang lo. Kok utang sih, Mas? Oh, nggak tahu dia punya utang banyak. Enggak. Kamu Saya jangan. emang udah utang. Enggak, kamu jangan percaya. Masa Aku- sih? Aku mana ada utang sih? Aku nggak ada utang. Gak mungkin kan? Nah, ini Kamu cuma ada rekayasanya utang. dia. Iya, kamu jangan percaya sama dia dong. Kamu kenapa sih? Aku minta kamu. begini? Kamu pergi dari sini dan jangan gangguin aku. Ini rumah dia, bukan rumah kamu. Kamu yang harus pergi Ini dari rumah sini. udah ada atas nama saya. Jadi gue tanya deh, ini rumah siapa sebenarnya? Rumah lo apa rumah dia emang? Ini rumah saya, Mbak. Mbak perempuan kan? Tuh kalau kayak gini sama aja nyakitin sesama perempuan. Kita Oh ya sama-sama udah, manusia gini kan, dong, ya. Mbak. Gue juga nggak sedih sih tinggal di sini. Ya udah kita tinggal di apartemen aku aja yuk. Yaudah. Ternyata wanita itu kayaknya adalah wanita yang lumayan kaya. Karena dia bilang dia punya beberapa apartemen dan ngajak Akbar untuk tinggal di apartemennya aja. Bisa jadi mobil yang putih itu pemberian cewek tersebut. Kalau dia nggak mau pergi, ya udah kita aja yang pergi. Kita ke apartemen aku aja sayang. Enggak, Mas tolong jangan. Kamu apaan sih kayak gini? Mas tolong, Mas Enggak. jangan kayak gini. Sayang, emang kamu sebenarnya udah cerai belum sih sama dia? Udah, aku sayang? udah cerai sama dia. Heh, kamu dengerin ya. Astagfirullahaladzim. Lu udah cerai sama dia, udah diceraiin, lu pulang aja. Lu ngapain masih di sini? Sama dia. Saya belum Dia bilang dia udah cerai sama lu. Dia belum cerai, Mbak. Kamu mau disebut pelakor? Hah? Tolong, Mbak, tolong terserah mau ambil apapun tapi jangan suami saya, tolong. Soalnya dia bilangnya dia udah cerai sama lu. Enggak, belum, Mas bilang Mas kita belum cerai. Pokoknya jangan gangguin aku lagi, oke? Ngerti? Udah deh, jangan banyak drama deh. Kamu mendingan pergi dan jangan pernah balik lagi, ya? Ini sekarang rumah aku dan kamu pergi dan jangan gangguin aku lagi. Pergi. Bar, dia mohon sama Pergi. kamu loh, Bar. Kasihan, Bar. Jangan mau, jangan mau, pergi. jangan mau. Enggak. Mas tolong jangan. Lo pergi dari sini. Enggak, kamu pergi. Mas aku. Kamu Jangan. pergi bawa tim kamu ini dan jangan bikin malu, oke? Tolong ya, hargain saya ya. Tolong. Enggak, tolong enggak Mas pergi. tolong jangan. Pergi. Mas. Udah lo pulang. Ini Pergi. udah mati-mati ini kamera-kameranya. Nggak usah pakai kamera-kamera lagi di sini ya. Pusing aja. Udah mas. Akhirnya Ade minta dianterin pulang ke rumah temannya. Berarti dia bener mau nikah sama cewek itu tuh. Dan dia ngusir kamu itu karena ya video call nih, Nia. Lu Nia, kenapa Nia? Maksudnya, Ya, maksudnya itu bukannya itu ya mas? apa sih? Itu kan Apa sih itu? Oh, tadi penagih utang yang tadi. Penagih utang yang di pasar minta utang ke kamu tuh. Loh, kok Ketos-tosan. tos-tosannya kayak akrab malah? Tuh Akbar sih bayar, Akbar ngasih duit. Iya, yang ngasih duit ya kan? Dia ngasih duit, tapi kelihatan nggak kayak marah-marah. kayaknya mereka saling kenal dan sekongkol deh mas tuh. Skongkol. Apa? Iya, soalnya lihat tuh akrab banget tuh. Tuh. Dari tadi kan marah-marah, tapi ini Tadi pagi marah-marah di pasar Iya, kan, iya. minta duit, apa dia berantem? Kenapa bayan? ya udah.
Oke, artinya ini cowok penagih utang tadi mungkin bukan penagih utang beneran tuh. Orang bayaran suami lu buat nakut-nakutin lo doang, buat neror lo. Dan intinya mungkin dia nggak punya utang sebetulnya. Dia cuma membayar penagih utang itu buat ya minta duit sama kamu aja karena dia tahu kamu bakal kasihan bayarin utang suami kamu. Mas aku langsung pulang aja deh sekarang. Iya bawa baju kayak begini. Ke rumah Pul- teman aku. Oh, kamu selama ini nginep di rumah teman kamu yang kamu ceritain itu? Iya. Kasih alamatnya ya. Iya, tapi nanti turunnya pinggir jalan aja. Kenapa? Turun pinggir jalan aja. Tapi dia bilang katanya dia nggak mau dianterin sampai ke rumah temennya. Katanya mau turun di pinggir jalan aja. Ini udah malam nih. Saya sih mulai sedikit curiga kenapa ya. Ada yang disembunyikan kayaknya. Dia turun, kita coba ikutin. Duh, dia rumah Pirku. Ini ke warung ngapain sih? Dia masuk ke sebuah rumah gubuk. Dia sempat bicara sama seorang bapak-bapak. Saya penasaran, saya samperin bapak-bapak itu, saya tanya. Coba kamu tanya, kamu tanya. Awas kelihatan. Pak, misi Pak. Ya Pak, mau tanya Pak. Tadi perempuan yang ngobrol sama Bapak, itu Bapak Kenal kenal, nggak? Pak? Kenal. Itu Bu Ade. Bu Ade, Bu Ade. iya, oke. Dia tinggal di rumah temennya ini. Ini bukan kontrak di saya, 100 Apa? kontrak. Kontrak. Oh, Iya. dia bukan tinggal sama temennya di sini? Enggak. Dia tinggal sendiri? Tinggal sendiri. Tinggal sendiri? Iya. Sama Bapak kontraknya? Iya, kontrak sama saya 150. 150.000 sebulan? Iya. Oke, ya Pak. Pak, saya mau bertamu sih Pak. Oh iya, Lanjut. Bunda tuh ngeliat rumahnya Ade tuh sampai nggak bisa apa ya, perasaannya tuh ya Allah, wanita ini harus tinggal di rumah gubuk kayak gini, padahal suaminya enak-enakan tinggal di rumah bersama wanita lain dan dia tinggal di tempat kayak seperti ini. Ya Allah, kenapa nggak kamu jujur aja sih? Kamu aduh bener-bener suami kamu. Iya, aku gak bisa jujur sama Bunda. Kayak gini keadaannya. Kenapa Pak? Bu Ade, kapan bayar sewanya ini? Iya, nanti saya bayar kok, Pak. Oh, belum bayar sewanya Pak? Belum. Saya baru dapat uang besok. Besok saya bayar. Belum bayar, gini. Saya yang bayar berapa Pak tadi Pak? Gak usah Mas Uya. 150. Apa? Nggak usah, nanti aku dapat kok uang besok. Besok aku udah dapat uang. Iya, enggak, 150.000. Tolong bayar. Iya Pak, nanti kita bayar Pak ya. Iya, iya. Oke, gini aja, gini. Beresin baju kamu tinggal di base camp kita aja di kantor kita deh. Ya, ayo, ayo masuk. Udah. Yuk, ayo sayang, ayo. Nggak usah deh Bun, nggak apa-apa kok, aku di sini aja. Kamu mau tinggal di sini terus Bunda ngebiarin kamu tinggal di tempat seperti kayak gini? Nggak mungkin Bunda biarin kamu. Kamu ikut Bunda, jangan kayak gini dong sayang. Nggak apa-apa Bunda, aku di sini aja. Jadi kita bayarin, kamu tinggal di tempat kita. Ayo cepetan. Kita selesaikan masalah. Ambil bawain. Sama suami kamu. Kamu Kamu tinggal yang berhak sama- tinggal di itu tuh kamu sebenarnya bukan dia. Kamar mandi sama kamar nyatu. Terus dia kontrak di rumah kontrakan yang 150.000 sebulan. Dia juga punya duit 150.000 juga belum. Dia nggak bisa bayar. Ini suami gila. Bunda kaget pas lihat base camp, ternyata Ade nggak ada di base camp. Ini kemana? Anak-anak disuruh jaga Ade, kelepas gini aja. Tapi Mas Uya bilang coba cari di pasar. Kemarin kan dia di pasar, mungkin hari ini dia ke pasar lagi. Loh. Kenapa? Itu bukan Itu bener Si cewek yang Ade balik lagi kan? itu cewek yang kemarin. Itu kayak cewek yang kemarin ya? Loh, ini Mbak yang kemarin kan? Ade kok nggak ngomong Kenapa? sama Bunda kalau misalnya pergi dari tempat base camp? Loh, Kenapa? lu ngapain Mbak ini ada di sini? Ini biar dia tanda tangan surat cerai. Kamu nggak ada punya perasaan ya? Ini istrinya loh. Terus kamu yang minta surat cerai gimana sih? Iya, Akbar juga udah nggak sayang sama dia lagi. Akbar juga udah nggak ada perasaan sama Iya, dia iya, kalau lagi em- ya. Keluarga kita masih bisa diselamatin, gue percaya. Gue nggak bisa kayak gini. Tapi dia lebih bahagia sama gue. Gue nggak bisa kalau lu suruh gue tanda tangan. Akbar juga udah nggak mau balikan sama lo kali. Oke, sekarang Akbarnya mana? Kalau emang dia mau cerai sama istrinya, harusnya suaminya yang datang ke sini dong. Ngapain masih elu? Ada apaan sih ini? Ada apaan? Ini apaan nih kayak gini-gini? Ini nih, saya tuh nggak mau tanda tangan surat cerainya. Kenapa mau tanda? Aku minta kamu tanda tangan sekarang, oke? Aku minta kamu tanda tangan. Tinggal tanda tangan aja, susah banget. Mbak, bisa biasa aja nggak Mbak? Lu tuh udah Ini ngusir urusan rumah tangga mereka ini. Mas, ini urusan Loh, saya. oke. Ini Kalau dari kemarin bener-bener nih suami. saya nggak ikut campur kalau istri kamu nggak minta tolong sama saya.
Mas tolong jangan. Apaan sih bawa kayak gini? Bikin malu tau nggak diliatin Mas? Perlu kamu dibuat malu karena tingkah laku kamu tahu nggak suami macam apa kayak begini. Aku minta kamu tanda tangan sekarang. Nggak bisa, Mas. Aku minta kamu tanda tangan sekarang. Tolong jangan lakuin ini ya, Bang. Enggak. Tolong, Mas. Nggak usah drama deh. Tinggal tanda tangan doang, lama banget. Kamu ngerti gak sih? Ini calon istri aku. Kamu punya perasaan nggak? Hah? Kamu nikahin dia baik-baik loh. Sekarang kamu ceraiin dia di depan orang banyak malu tau nggak? Campur urusan saya. Dari kemarin lu bilang begitu mulu, tapi kok gue berhak kalau ngeliat tingkah laku lu kayak begini tau nggak? Terserah saya dong. Saya mau apain dia kayak terserah saya. Enak aja. Mas, aku mohon jangan. Kamu apa sih bawa kayak gini? Enggak, aku mohon jangan begini. Oke, kamu mau tanda tangan? Mau ngapain? Lo mau ngapain? Lu orang nggak punya perasaan ya? Akbar bener-bener nggak punya perasaan sedikit pun sekecil pun. Udah kayak rasa apa hatinya tuh udah mati. Dia bener-bener memaksa istrinya untuk tanda tangan surat cerai. Mas, aku nggak apa-apa sekarang. Aku nggak apa-apa. Gini, mas, gini mas, sini mas, sini mas. Tanda tangan. Tanda tangan Kamu sekarang. mau nggak? Kamu mau nggak? Tanda tangan sekarang. Mas, aku nggak apa-apa. Aku rela di madu nggak apa-apa. Kamu mau Kamu mau dipoligami? dipoligami? Aku nggak mau. Kamu denger ya? Aku poligami aja, aku milih-milih. Pokoknya aku minta kamu Tapi tanda ini istri tangan sah sekarang. lo, istri sah lo. Mas, gak usah ikut campur urusan saya, Mas. Aku minta kamu tanda tangan sekarang. Mas, aku mohon, Mas, aku nggak mau. Apaan sih? Biarlah ku buta mata, tapi aku tak buta hati. Lu perempuan nggak? Aku nggak apa-apa dipoligami. Kita pernah salah melihat. Aku rela nggak apa-apa. Aku berbagi, ya, Enggak. Mas. Lagian juga aku juga nggak mau sama kamu. Cewek miskin gak berguna. Jadi kamu mau nikahin dia gara-gara dia kasih Oh iya, jelas. Kamu tuh bikin malu, tau gak? Pokoknya dia harus tanda tangan. Kalau enggak, aku nggak mau nikah sama kamu. Iya sayang, aku nanti. Kamu tanda tangan dong. Ya, tanda tangan. Kalau dia nggak mau tanda tangan, semua mobil ini, semua fasilitas itu aku ambil lagi dari. Dan akhirnya dugaan saya benar. Baru tahu kalau ternyata mobil putih itu, mobil mewah itu adalah pemberian cewek itu si Cacat sama Akbar. Kelihatannya emang Akbar nih matre berarti. Dia lebih memilih cewek kaya dibanding istrinya yang selama ini udah nemenin dia. Cepetan, aku minta kamu tanda tangan. Cepetan, kamu tanda tangan. Adik, kamu serius adik? Adik. Mau nggak mau akhirnya adik pun menandatangani surat cerai itu dengan tangan gemeteran. Dengar ya dek, kamu bagus. Lepas dari laki-laki itu. Lepas dari laki-laki itu. Cinta sama dia. Nah, kamu gak bisa ngelakuin apa-apa ya, kasihan. Ya gimana? Gue juga bingung kalau kayak begini. Kamu denger ya, jangan pernah hubungin aku lagi. Aku nyesel nikah sama kamu, aku cici sama kamu. Bagus, gak usah, lo gak akan, dia gak akan hubungin lo, gue pastiin itu.